Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nasra Iskandar sebagai Kepala Sekolah SMP IT Bina Masyarakat Mandiri. Pada hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang pengembangan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Itu penting. Yang pertama adalah kurikulum satuan pendidikan itu harus relevan dengan kondisi di sekolah. Yang kedua adalah kontekstual, di mana satuan pendidikan itu membuat KOSP yang kontekstual dengan kondisi yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah membuka saluran komunikasi antar sekolah dan lingkungannya. Yaitu adalah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, pengembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Terus yang kedua adalah kontekstual, menunjukkan kekhasan sekolah. Misalnya kekhasan sekolah kita itu apa itu. Jadi ditunjukkan atau ditonjolkan tentang kekhasan sekolah kita. Terus yang ketiga adalah esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Karena berbasis data aktual benar-benar diterapkan, bukan cuma teori atau mengarang bebas. Jadi KOSP itu harus akuntabel ya, jadi sesuai dengan data sekolah, sesuai data peserta didik, dan juga sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah kita. Kita berdasarkan tentang tujuan pendidikan nasional, di mana adanya profil pelajar Pancasila, adanya satuan pendidikan SMP IT Bina Masyarakat Mandiri, adanya struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis karakteristik satuan pendidikan di SMP IT Bina Masyarakat Mandiri. Terus yang kedua adalah mengembangkan visi-misi sekolah, terus menerjemahkan misi, membuat tujuan, membuat profil pelajar Pancasila, membuat struktur kurikulum sekolah, menyusun rencana pembelajaran, dan evaluasi kurikulum. Evaluasinya ada yang jangka pendek, ada yang juga jangka panjang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Syahman Anugrah. Saya di SMP TBM sebagai guru mata pelajaran KMI. Setelah mendengarkan pemaparan tadi dari Ibu Kepala Sekolah, berbalik saya yaitu saya mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana cara kita menyusun KOSP, langkah-langkahnya, dan juga bagaimana ketika nanti kita mengevaluasinya. Nah, yang akan saya lakukan itu adalah bagaimana nanti membuat program-program terkait dengan penguatan karakter siswa di SMP IT Bina Masyarakat Mandiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Fauzia Ramadhani di SMP IT Bina Masyarakat Mandiri mengajar bahasa Inggris. Untuk umpan balik dari sosialisasi Bu Didi tadi, perasaan saya sangat senang karena mengetahui ilmu baru tentang KOSP, dan juga tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya akan turut serta berpartisipasi dalam perencanaan KOSP tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yahya. Saya sebagai guru PJK. Lalu perasaan saya setelah melihat dan penjelasannya sangat senang. Dan lalu untuk umpan baliknya untuk pelajaran PJK lebih asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmalela Hasanah sebagai guru bimbingan konseling. Setelah tadi melihat pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah, saya menjadi lebih paham dari KOSP ya, dan terkait juga dengan bimbingan konseling. Tadi juga kan di KOSP itu disebut bagaimana tentang karakter siswa. Jadi di sini saya sebagai guru BK juga jadi melihat bagaimana nih cara
membuat program bimbingan konseling selanjutnya dan memberikan layanan kepada anak-anak didik gitu kan. Jadi kita mungkin memberikan asesmen tentang gaya belajar, terus apa minat bakatnya mereka. Jadi kita lebih tahu dan lebih memahami lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaz Abdul Fitar, mengajar matematika di SMP IT Bina Masyarakat Mandiri. Umpan balik dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Pertama, perasaan saya sangat bahagia mengetahui ilmu dan pengetahuan baru. Selain itu, karena saya mengajar matematika, fokus saya terkait kurikulum pengembangan atau kurikulum itu sendiri ke arah numerasi, dan mungkin dimanfaatkan juga lab komputer dengan numerasi digital.